melempar. Ya, dalam arti cuci tangan. Pak Bahlil tidak cuci tangan, ngambil alih, turun ke rakyat apapun resikonya. Rakyat marah-marah dihadapi dengan penuh ketenangan, dengan sikap patriotik yang ditunjukkan. Kan luar biasa. Dan setelah itu, lihat semua ini jalan kemana-mana. Pak Bahlil mengatakan, apabila dalam operasionalisasi pelaksanaan dari kebijakan ini ada kekurangan, saya tanggung jawab, saya akan melakukan perbaikan dan mohon maaf kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak akibat dari adanya kekurangan dari operasionalisasi sebuah kebijakan. Kan luar biasa. Nah, dalam kondisi begitu enak kita hadapi. Nah, kalau sebegini semua pemimpin kan lebih bagus. Nah, ini juga ciri karakter yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo. Kan gitu. Nah, sehingga kalau ini misalkan sudah ditunjukkan semua Pak Bahlil, maka apa yang nampak di permukaan menurut pandangan saya, ya tidak ada alasan. Ya, bahkan perlu didorong bahwa karakter seperti inilah yang kita kehendaki ke depan. Patriotik, itu kan selalu Pak Prabowo itu. Patriotik, kejujuran. Kita berbuat untuk rakyat. Ini sudah dilakukan. Dan ini juga saya kira yang mestinya apa yang kita lakukan harus diinspirasi oleh ideologi itu. Ideologi Pancasila, dan ideologi Pancasila ini adalah merupakan suatu ideologi, suatu falsafah bangsa yang digali dari nilai-nilai budaya dari suku yang tersebar di Nusantara. Yang titik simpulnya ada pada konsep kekeluargaan itu. Nah, sehingga dengan demikian, kalau ini tidak, lalu kemudian tetap diolah, tetap ditafsirkan sesuai dengan kepentingan yang ada, tentu ada niat-niatnya. Nah, sekarang ini yang muncul sekarang ini yang kebetulan yang menterinya SDM itu adalah ketua umum Partai Golkar, ya, dan banyak lagi dinamika-dinamika yang ada, maka tentu ya ini akan secara perspektif politik praktis ini yang paling mudah. Tetapi sekali lagi saya katakan, apapun usaha mereka untuk mengadu domba, apalagi mau memecah antara Gerindra dengan Golkar, saya punya keyakinan itu tidak mungkin dilakukan dan pasti orang itu kecewa. Alasan saya tadi saya sampaikan. Secara pribadi ya kita janganlah presiden itu akhirnya presiden. Lalu kemudian ada Pak Dasko, ada Pak Bahlil. Saya katakan tadi antara Pak Dasko dengan Pak Bahlil hubungannya, suasana kebatinannya tidak hanya cair. Ya, tidak hanya cair tapi juga produktif dan sudah dibuktikan. Ya. Jadi dari komunikasi baik langsung maupun tidak, masalahnya selesai. Penyelesaiannya bagaimana? Apa yang disampaikan oleh Pak Dasko itu, bahwa karena begitu dihentikan pengecer operasi timbul gejolak. Kan ini fakta. Nah, agar supaya ini dapat diproteksi dan dapat diatasi kemungkinan terjadinya gejolak dan gesekan-gesekan sosial lagi yang lain, maka aktifkan kembali pengecer itu. Tapi karena kita ingin menata, maka dibuka pendaftaran yang memang sebelumnya juga ya Pak Bahlil sudah ada pendaftaran, cuma mungkin agak lamban dikit ya, sehingga setelah ini nanti terdaftar semua, maka statusnya diubah, dinaikkan menjadi sub pangkalan. Nah, karena sudah terdaftar berarti terkontrol. Kalau misalkan selama ini tidak terdaftar, maka rawan untuk dimainkan para pemain-pemain dalam tanda kutip pada mafia-mafia yang memang sengaja untuk menimbun dan mempermainkan harga. Kan ini sudah selesai. Nah, ini sekarang jalan normal seperti biasa. Nah, sekarang masih ada enggak? Apakah ada pemain? Apakah ada mafia? Apakah ada penimbun? Hasil yang operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian kan banyak tuh ditangkap-tangkapin tuh. Nah, ini saya kira itu. Pak, saya mau nanya lagi lebih sebentar, saya mau rapikan mic-nya. Ini TV-nya Pak Dasko baru datang. Punya sekali lagi saya ya masalah resapel atau tidak resapel itu adalah hak prerogatif presiden. Masalah narasi atau dasar yang diajukan itu juga kepada presiden.
Tetapi bagi kita hanya melihat apa yang nampak. Ya, gejala-gejala. Ya, kalau saya sebagai mantan ketua pemuda masjid, itu ada dalilnya. Nahnu nakum bizawahir wallahu yatawallas sarair. Kita ini hanya melihat yang zahir. Yang tersembunyi itu adalah milik Tuhan. Kalau kita lihat dalam perspektif politik praktis, berarti yang paham adalah presiden, karena memang presidenlah yang oleh undang-undang dasar diberikan hak prerogatif. Tetapi apa yang nampak, kalau saya misalkan, dan Pak Prabowo selalu bicara, saya sangat menghargai pemimpin yang patriotik. Saya sangat menghargai pemimpin yang jujur. Saya sangat menghargai pemimpin yang tidak menghindari masalah tetapi menghadapi masalah. Saya sangat menghargai pemimpin yang jujur. Saya sangat menghargai pemimpin yang mengakui prestasi-prestasi yang ada. 5-6 yang saya sebut ini ditunjukkan semua Pak Bahlil di dalam menangani masalah ini. 1, Pak Bahlil begitu ini muncul, Pak Bahlil tidak menghindari, hadapi masalah. Yang kedua, pada Pak Bahlil sebagai pemimpin tidak melempar tanggung jawab. Dia mengatakan saya tanggung jawab. Pak Bahlil karena masalah dari rakyat, Pak Bahlil tidak pergi kemana-mana tapi mendatangi rakyat. Kan ini kan yang susah. Yang keempat, begitu itu biasanya kan melempar. Ya, dalam arti cuci tangan. Pak Bahlil tidak cuci tangan, ngambil alih, turun ke rakyat apapun resikonya. Rakyat marah-marah dihadapi dengan penuh ketenangan, dengan sikap patriotik yang ditunjukkan. Kan luar biasa. Dan setelah itu, lihat semua ini jalan kemana-mana. Pak Bahlil mengatakan, apabila dalam operasionalisasi pelaksanaan dari kebijakan ini ada kekurangan, saya tanggung jawab, saya akan melakukan perbaikan dan mohon maaf kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak akibat dari adanya kekurangan dari operasionalisasi sebuah kebijakan. Kan luar biasa. Nah, dalam kondisi begitu enak kita hadapi. Nah, kalau sebegini semua pemimpin kan lebih bagus. Nah, ini juga ciri karakter yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo. Kan gitu. Nah, sehingga kalau ini misalkan sudah ditunjukkan semua Pak Bahlil, maka apa yang nampak di permukaan menurut pandangan saya ya tidak ada alasan. Ya, bahkan perlu didorong bahwa karakter seperti inilah yang kita kehendaki ke depan. Patriotik, itu kan selalu Pak Prabowo itu. Patriotik, kejujuran. Kita berbuat untuk rakyat. Ini sudah dilakukan.